Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Akuntansi dalam Konservasi Lingkungan, Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Tugas ini merupakan tugas final Akuntansi Sosial dan Lingkungan dosen pengampu Ibu Eka Merdekawati Eskom SE MAK. Disusun oleh Siti Nurhana. Baiklah, langsung saja. Latar belakang perusahaan yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin adalah sebuah bandar udara internasional di Makassar, Sulawesi Selatan. Terletak 20 km timur laut dari pusat kota Makassar dan dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I Terminal pada saat ini dibuka pada tanggal 20 Agustus 2008. Bandara ini merupakan pintu gerbang utama untuk penerbangan ke bagian timur Indonesia dan dinamai Sultan Hasanuddin, seorang sultan Goa yang berperang melawan perusahaan India Timur Belanda pada tahun 1660-an. Bandara Hasanuddin yang semula bernama Lapangan Terbang Kadieng dibangun pada tahun 1935 oleh pemerintah Hindia Belanda kurang lebih 22 km ke arah utara Makassar. Pada tahun 1950, Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia bagian lapangan terbang dan pada tahun 1955 dialihkan ke Perhubungan Udara dan sekarang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang memperpanjang landasan pacu menjadi 2.345 meter dikali 45 meter dan berganti nama menjadi Bandara Air Mandai. Pada tahun yang sama namanya berubah menjadi Pelabuhan Udara Hasanuddin. Pada tahun 1985, Pelabuhan Hasanuddin Air berubah nama menjadi Bandara Hasanuddin. Pada tanggal 3 Maret 1987, pengelolaan bandar udara dialihkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perum Angkasa Pura I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987, tanggal 9/1987, pada tanggal 1 Januari 1993, nama perusahaan berubah menjadi PT Persero Angkasa Pura I. Pada tanggal 30 Oktober 1994, Bandara Hasanuddin sekarang Bandara Internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61/1994 tanggal 7 Januari 1995. Diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan 28 Maret 1995 menandai penerbangan Malaysia Airlines langsung dari Kuala Lumpur menuju Hasanuddin, disusul dengan penerbangan Silk Air dari Singapura. Sejak tahun 1990, Bandara Hasanuddin telah digunakan sebagai titik embarkasi atau debarkasi haji ke Jeddah. Bandara Hasanuddin melayani wilayah Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 20 Agustus 2008, terminal baru dibuka, menggantikan terminal lama yang kemudian diserahkan kepada TNI AU. Pada tanggal 8 Januari 2010, bandara ini meresmikan landasan pacu sepanjang 3.100 meter yang baru dibangun untuk penerbangan komersial. Dengan dibukanya landasan pacu kedua, Hasanuddin menjadi bandara komersial kedua di Indonesia yang memiliki dua landasan pacu. Yang lainnya adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Materi selanjutnya ada akuntansi lingkungan dan konservasi lingkungan.
Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Selanjutnya ada lingkup dari biaya konservasi lingkungan. Yang pertama ada standar tujuan, merupakan kriteria untuk menyesuaikan biaya yang dihabiskan dalam konservasi lingkungan. Yang kedua ada jumlah investasi dan jumlah biaya. Jumlah investasi di sini mengacu pada ketergantungan aktiva untuk tujuan konservasi. Jumlah biaya merupakan bagian dari keseluruhan bagian dari biaya perusahaan dan jumlah yang digunakan untuk konservasi lingkungan. Kategori biaya konservasi lingkungan ada yang pertama kategori yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, yang dimana kegiatan bisnis dibagi ke dalam bentuk kategori yang termasuk ke dalam kunci kegiatan bisnis, kegiatan administrasi, kegiatan penelitian dan pengembangan, serta kegiatan sosial tergantung pada hubungan di antara bisnis dan dampak lingkungan. Bisnis adalah biaya. Biaya merupakan biaya untuk kegiatan mengurangi dampak lingkungan yang terjadi dalam area bisnis. Selanjutnya ada biaya upstream dan downstream. Biaya upstream adalah suatu biaya yang berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan yang diciptakannya, sedangkan biaya downstream adalah biaya untuk usaha-usaha mengurangi dampak lingkungan yang diciptakannya setelah barang-barang dan jasa telah dikeluarkan dari area bisnis. Sebaik-baiknya biaya yang berhubungan dengan usaha-usaha. Yang selanjutnya ada biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya untuk kegiatan-kegiatan manajemen yang dihasilkan oleh perusahaan dan organisasi lainnya dalam aktivitas konservasi lingkungan. Selanjutnya ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya pembelanjaan untuk kegiatan pelayanan dan pengembangan yang dialokasikan untuk konservasi lingkungan. Selanjutnya ada biaya kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah jenis biaya yang berhubungan dengan konservasi lingkungan yang dihasilkan untuk kebaikan masyarakat luas. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan lingkungan. Biaya pemeliharaan lingkungan merupakan alokasi untuk perbaikan dan degradasi lingkungan atas kegiatan-kegiatan bisnis. Biaya lainnya merupakan biaya yang tidak dikategorikan pada biaya-biaya yang disebutkan satu persatu. Selanjutnya ada biaya konservasi lingkungan lainnya. Evaluasi terhadap biaya konservasi lingkungan utamanya harus dibentuk tidak hanya didasarkan pada figur evaluasi terhadap keuangan, tetapi juga sesuai dengan karakteristik biaya, sektor dan jenis perusahaan atau organisasi lainnya, serta implementasi dari kegiatan konservasi lingkungan masa lalu. Masuk ke materi selanjutnya yaitu metode pengumpulan biaya konservasi lingkungan. Ada dua, yaitu biaya langsung dan yang kedua biaya kompleks. Biaya langsung yaitu metode akuntansi biaya tradisional sesuai dengan konsep biaya tersebut, membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sedangkan overhead tetap dan variabel diserap berdasarkan estimasi tarif berdasarkan volume yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu biaya kompleks. Berdasarkan metode, biaya kompleks disusun menurut pilihan dan sering digunakan untuk agregasi biaya kompleks. Materi selanjutnya yaitu kategori keuntungan konservasi lingkungan. Yang pertama ada keuntungan konservasi lingkungan terhadap masukan sumber daya dalam kegiatan bisnis. Yang kedua ada keuntungan konservasi lingkungan yang berhubungan dengan barang sisa dari dampak lingkungan permulaan dari kegiatan bisnis. Yang ketiga ada keuntungan konservasi lingkungan untuk menghasilkan barang dan jasa baik dari kegiatan bisnis. Yang keempat ada biaya administrasi, biaya penelitian dan pengembangan, biaya kegiatan sosial dan biaya lain yang dapat diterapkan untuk jenis keuntungan konservasi lingkungan, keuntungan dan rincian biaya. Yang selanjutnya yaitu metode untuk mengukur konservasi lingkungan. Perbedaan dalam volume dampak lingkungan di antara dasar periode dan periode sekarang mengacu pada keuntungan yang diperoleh sepanjang kegiatan konservasi lingkungan yang dianggap sebagai perbedaan dalam jumlah volume dari dampak lingkungan selama 2 periode. Rumus yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah
keuntungan konservasi lingkungan sama dengan total dampak volume lingkungan didasarkan pada periode dikurang total dampak volume lingkungan dari periode sekarang. Yang selanjutnya itu hubungan kegiatan ekonomi dengan konservasi. Ada keuntungan aktual yang dimana keuntungan aktual ini merupakan keuntungan ekonomi yang diukur berdasarkan pada data yang ditetapkan. Yang selanjutnya ada taksiran keuntungan atau estimasi keuntungan. Taksiran keuntungan merupakan seluruh keuntungan ekonomi yang diukur berdasarkan pada pendapat tertentu, estimasi keuntungan secara rinci. Metode untuk mengukur hubungan keuntungan ekonomi dengan kegiatan konservasi yaitu dengan menggunakan rumus berikut. Keuntungan ekonomi berhubungan dengan kegiatan konservasi lingkungan atau pengurangan biaya dikurang dengan sama dengan biaya dasar periode dikurang biaya periode sekarang. Selanjutnya, materi Corporate Social Responsibility atau CSR. Program Corporate Social Responsibility merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program ini merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, CSR merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya, baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. CSR menunjukkan bahwa sebagai bisnis, perusahaan tersebut dapat memahami isu-isu sosial yang penting. CSR sangat penting karena perusahaan memiliki akses ke banyak fasilitas yang bisa memungkinkan tindakan cepat sembari membangun brand perusahaan. Dampak sosial sebagai hasil dari CSR dapat membantu memotivasi orang untuk menjadi sukarelawan atau membantu melibatkan perusahaan lain untuk mengikuti perusahaan yang lebih besar, yang memiliki suara dan jangkauan yang lebih tinggi, dapat mendorong perubahan global di seluruh cabang dan perusahaannya. Dampak sosial yang diciptakan oleh CSR juga dapat membuka banyak peluang bagi mereka yang kurang beruntung, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Penerapan CSR dalam perusahaan. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pertama, pemberdayaan SDM pada perusahaan tersebut memiliki komitmen dalam berperan aktif untuk menciptakan bangsa yang mandiri dan berkarakter. Masyarakat membutuhkan pengembangan kualitas dan kesempatan memperoleh pendidikan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang terbaik di Indonesia. Merupakan tanggung jawab semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada generasi Indonesia yang berprestasi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa yang tangguh dan berkarakter sehingga menjadi Indonesia yang mampu berkontribusi secara positif di tingkat global. Selanjutnya ada pelaksanaan program pada tahun 2014, menyalurkan dana program kemitraan CSR pinjaman lunak untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Dana kemitraan tersebut tahap pertama dibagikan mitra binaan di Kabupaten Maros dan 5 mitra binaan di Makassar. PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kini membina sebanyak 1.084 mitra binaan dengan berbagai unit usaha antara lain industri tambak bidang pertanian dan industri rumah tangga. Sedangkan penyaluran tahap kedua pada bulan Juli 2014, PT Angkasa Pura menyerahkan bantuan kepada 30 pengusaha kecil dan kooperasi lewat program kemitraan dan Bina Lingkungan PKBL tahun kedua 2014. Yang selanjutnya ada pengelolaan dan implementasi CSR. Program CSR dan PKBL yang dilakukan PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dapat dikatakan sebagai suatu perpanjangan tangan dari negara untuk memenuhi peranannya sebagai pencipta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, negara mengikat BUMN termasuk PT Angkasa dengan peraturan perihal pelaksanaan PKBL dan CSR yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kegiatan BUMN. Untuk selanjutnya, PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebagai BUMN wajib melaksanakan PKBL yang esensinya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai PKBL kepada seluruh perusahaan di bawah naungan BUMN untuk memberikan kesejahteraan masyarakat secara lebih meluas, mungkin juga berkaitan dengan tujuan peningkatan efektivitas kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya pelaksanaan PKBL ini akan menjadi suatu perwujudan dari good governance atau pemerintahan yang baik bagi negara terhadap masyarakatnya. Lebih lanjut, kemudian konsep tanggung jawab terhadap sosial oleh perusahaan diperluas dengan dilegalkannya peraturan undang-undang mengenai CSR. Pada undang-undang tersebut, pengaturan mengenai pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam rangka mensejahterakan masyarakat diperluas objeknya. Apabila pada PKBL tanggung jawab korporasi hanya dibebankan pada perusahaan BUMN, maka perundang-undangan mengenai CSR ini beban tanggung jawab sosial oleh korporasi atau perusahaan diperluas ke wilayah perusahaan. Selanjutnya ada pemberian bantuan CSR, program kemitraan bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran. Yang terakhir ada analisa terhadap hasil penelitian. Program Corporate Social Responsibility merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat dari sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. Program ini merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, corporate social responsibility merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk keberlangsungan hidup masyarakat di sekitarnya, baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Lanjut, pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, yaitu merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial korporasi dalam hal program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dalam kapasitasnya sebagai perseroan jasa di bawah naungan badan usaha milik negara. Program ini mengedepankan sistem pemberian pinjaman lunak secara berkelanjutan kepada pengusaha kecil dalam rangka memajukan usaha kecil dan pemberian bantuan seperti pembangunan masjid, jalan, kesehatan, dan pendidikan merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial korporasi dikarenakan berkaitan dengan kedudukan PT Angkasa Pura I Persero Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Tanggung jawab yang dimaksud meliputi pada biaya dan beban yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membalas jasa masyarakat yang secara tidak langsung ikut membangun perusahaan. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.